lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Kansa sudah sembuh, Mbak Kansa? Ya, alhamdulillah. Ya, ternyata sehat itu mahal harganya. Jadi anak-anak jaga kesehatan dengan baik, nggih? Apalagi sekarang kondisi cuaca di sekitar kita itu kalau malam dingin banget. Jadi anak-anak jaga kesehatan supaya tidak mudah terserang flu, batuk. Sekarang banyak yang terserang penyakit. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Anak-anak bisa mematikan mic-nya? Bisa? Nanti kalau terlalu berisik, itu anak-anak matikan mic-nya. Kalau sudah kondisinya sudah sepi, bisa dinyalakan kembali, nggih. Kalau rame banget itu bisa kalian matikan mic-nya, nggih. Oke, kita mulai, nggih. Hari ini nanti kita akan mempelajari tema 3, subtema 1 itu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan nanti akan kita lanjutkan sebentar untuk membahas matematika jika materi tema 3 subtema 1 sudah selesai, ya. Ya, jadi meeting kita hari ini agak lumayan lama, nggih. Semoga nanti sinyalnya tetap baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Terdengar tidak? Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, menerjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, menerjang, menerjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, majulah. Maju tak gentar, yang benar. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar,
Jadi lagu Maju Tak Gentar ini termasuk salah satu lagu nasional juga, nggih. Ya, lanjut. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk muatan pelajaran PKN. Kemudian IPA kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan dan juga ciri-ciri sumber daya alam. Bahasa Indonesia kita akan belajar wawancara. Bagaimana membuat pertanyaannya, bagaimana pertanyaan yang baik itu, dan juga besok kita akan melakukan praktek wawancara. IPS, kita belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kemudian SPDP, kita akan belajar tentang kolase dan apresiasi kolase. Lanjut ya. Ya. Kita tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang ada di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya saja misalkan tumbuhan pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari akarnya sampai daunnya itu semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita. Misalkan daunnya kelapa itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk atap, gitu. Kemudian tulang daunnya untuk sapu lidi, batangnya untuk bahan bangunan, kemudian buahnya untuk dikonsumsi. Akarnya pun bisa digunakan untuk bahan kerajinan, untuk digunakan sebagai kayu bakar. Semuanya bermanfaat dari bagian ujung sampai bagian tanahnya. Nah, tapi kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kita harus menjaga kelestariannya supaya tidak punah. Caranya bagaimana? Kalau kita menebang, berarti kita harus menanam kembali. Gitu? Kewajibannya itu dimanfaatkan dengan bijak, dihemat. Kita harus melestarikan supaya tumbuhan itu bisa kita manfaatkan. Ayo dimut dulu, mic-nya dimut dulu biar tidak berisik. Bisa mematikan mic? Yang ada tanda mic-nya dimatikan. Dipencet. Ya, pinter. Nah, selain bisa kita manfaatkan pohonnya, itu ternyata pohon itu juga menghasilkan oksigen. Oksigen itu apa? Oksigen itu adalah udara bersih yang kita hirup ketika kita bernafas. Jadi, tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah memproduksi bahan makanan sendiri. Menggunakan apa? Tumbuhan itu menggunakan air, kemudian menggunakan sinar matahari, menggunakan klorofil atau zat hidup daun, kemudian diolah menghasilkan makanan sendiri dan juga menghasilkan oksigen. Makanya kalau kita duduk di samping tumbuhan itu biasanya kita merasa sejuk karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang kita hirup ketika kita bernafas. Makanya kalau kalian pergi ke kota-kota besar, itu kan kota-kota besar sudah banyak gedung-gedung bertingkat sehingga sudah berkurang tumbuhannya. Kalau di kota itu udaranya makanya panas. Beda kalau kita di pedesaan. Di pedesaan itu masih banyak pohon, banyak yang menghasilkan oksigen sehingga kita kalau di pedesaan itu masih merasa sejuk udaranya. Selain sebagai bahan makanan, penghasil oksigen, bahan bangunan, ternyata juga sebagai bahan baku industri. Misalkan tadi tumbuhan itu ternyata batangnya bisa digunakan untuk industri kertas. Kemudian misalkan lagi tumbuhan kapas itu bisa digunakan untuk bahan baku industri pakaian. Itu menggunakan tumbuhan kapas. Rotan itu juga digunakan untuk bahan baku industri perabotan. Bisa digunakan untuk kursi, untuk meja, itu menggunakan rotan.
saat menanam tumbuhan itu berarti kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kita kewajiban menjaganya, merawatnya, sehingga kalau tumbuhan itu tumbuh dengan baik, menghasilkan buah, kita bisa menikmati hasilnya dan juga kita bisa menikmati udaranya yang sejuk. Nah, itu untuk muatan pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Paham ya? Bisa kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita belajar untuk wawancara. Wawancara itu apa toh, Bu? Wawancara adalah kegiatan kita memberikan pertanyaan kepada seorang narasumber. Narasumber itu orang yang punya informasi. Itu kita bisa mendapatkan informasi penting dengan kegiatan wawancara tersebut. Misalkan kita mau wawancara tentang apa toh manfaatnya vaksin corona itu, ngopo kok kan dadak vaksin mbok rasah wae. Kita wawancaranya kepada siapa? Kira-kira yang tahu tentang vaksin, yang tahu tentang pengobatan, berarti kita wawancaranya kepada tenaga kesehatan. Kita wawancara kepada dokter. Berarti di situ dokter itu adalah seseorang yang memberikan informasi, disebut narasumber. Narasumber itu orang yang mempunyai informasi. Lah kita yang mencari informasi dengan memberikan pertanyaan itu disebut pewawancara. Sebelum kita mewawancarai seseorang, itu kita menentukan dulu topiknya. Kita harap wawancara tentang apa toh? Misalkan kita mau wawancara tentang kegiatan pertanian atau misalkan hasil panen, berarti kita menentukan dulu topiknya. Oh, topiknya aku mau wawancara tentang pertanian. Sesudah itu kita berarti bisa menentukan siapa yang mau diwawancarai. Berarti kalau kita tentang pertanian ya kita wawancarai kepada petani. Nah, sesudah itu kalau kita sudah menentukan topiknya dan siapa yang mau diwawancarai, kita menyiapkan daftar pertanyaan. Kita membuat pertanyaan. Pertanyaan yang baik itu yang bagaimana? Yang runtut, terus kalimatnya benar, terus diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Ada siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, itu adalah kata tanya. Jadi, biasakan kalau membuat pertanyaan itu diawali dengan kata tanya itu. Apa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa. Nah, ini adalah beberapa kata tanya. Terus, pertanyaan yang baik itu juga mudah dipahami. Jangan-jangan kita mau wawancara narasumber, kita bingung, kita membuat pertanyaannya kan tidak benar. Lah nanti si narasumber itu mau menjawabnya juga bingung. Jadi membuat pertanyaan yang baik dan benar diawali dengan kata tanya. Terus kemudian kita menanyakan segala sesuatunya itu dengan sopan, dengan bahasa yang santun. Nah, kemudian kalau kita wawancara, itu kita membawa kertas sama pulpen, dicatat jawabannya dari narasumber tadi, dicatat. Nah, kemudian jangan lupa sebelum wawancara itu kalian juga memperkenalkan diri. Misalkan tadi mau wawancara dokter, perkenalkan saya Pak Dokter, nama saya Bu Ani. Saat ini saya mau mewawancarai Pak Dokter, saya mau mencari informasi tentang keefektifan vaksin corona, misalkan seperti itu. Jadi dengan sopan memperkenalkan diri dulu. Kalau sudah selesai semua pertanyaan ditanyakan dan kita cari jawabannya, terakhir kita mengakhiri dengan baik juga. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya, saya sudah mendapatkan informasi yang jelas. Nah, seperti itu. Ditutup dengan baik juga. Itu adalah kegiatan wawancara. Kita belum melakukan wawancara ya, besok kita praktek melakukan wawancara. Kemudian yang selanjutnya ini tadi, pertanyaan wawancara itu biasanya diawali dengan apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian berapa menanyakan jumlah, siapa menanyakan orangnya, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu kejadian peristiwa, mengapa itu menanyakan sebab, dan bagaimana itu menanyakan proses terjadinya peristiwa. Itu adalah beberapa kata tanya yang bisa kita digunakan untuk mewawancarai seseorang. Dieleng-eleng. Jadi misalkan tanya itu, misalkan kita mau tanya,
Pak Dokter, kira-kira siapa saja ya yang bisa diberi vaksinasi? Siapa saja yang bisa diberi vaksinasi? Jadi dimulai dengan kata siapa. Jangan siapanya di belakang. Jangan-jangan kalian malah menanyakan vaksinasi itu diberikan ke siapa? Jangan, menggunakan kata tanya itu siapanya di depan dulu, baru dilanjutkan pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan wawancara. Kemudian selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik itu runtut, dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum dulu, baru yang khusus, kemudian berkelanjutan. Jadi jangan menanyakan misalkan apa langsung apa, jadi langsung runtut. Misalkan siapa saja yang berhak diberi vaksin, kemudian kapan saja pemberian vaksinnya. Jadi runtut memberikan pertanyaan, sehingga nanti narasumber tidak bingung dalam menjawab pertanyaan kalian. Itu bahasa Indonesia cukup ya, tidak ada pertanyaan, jelas ya? Anak-anak bisa mendengar suaranya Bu Guru? Iya. Ada pertanyaan tidak? Bisa, Bu. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak, jelas ya? Ya. Selanjutnya ke muatan pelajaran IPA. Ya, IPA itu kita belajar tentang ternyata interaksi antara manusia dengan lingkungan itu yang tidak seimbang bisa merusak lingkungan, bisa menimbulkan masalah. Misalkan kalian memanfaatkan tumbuhan terlalu banyak, misalkan tidak hemat, berarti nanti terjadi kelangkaan, itu masalah. Terus kalian menangkap ikan itu kalau kalian menangkapnya sedikit dimanfaatkan itu bagus, tetapi kalian pengennya dapat dengan banyak menggunakan bom pukat harimau. Nah, ini juga merusak lingkungan. Seharusnya bagaimana kalian itu dimanfaatkan dengan baik, dihemat. Kalian menebang hutan sebanyak-banyaknya, akhirnya bagaimana? Terjadi penggundulan hutan, banjir akhirnya. Itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi kalau kalian memanfaatkan lingkungan, sebaiknya kalian juga menjaganya, melestarikannya, tidak menggunakan secara berlebihan, karena nanti akan menimbulkan banyak masalah. Misalkan kalian menebang pohon, setelah menebang ya ditanam kembali. Nah, menanam kembali itu namanya apa? Reboisasi. Apa? Iya, reboisasi itu adalah menanam kembali. Itu namanya reboisasi. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan, itu kita harus tetap menjaganya. Nah, lanjut, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Kalian kemarin sudah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian ya. Nah, kira-kira kita kemarin yang kalau tumbuhan itu yang menancap di tanah, yang masuk ke dalam tanah itu adalah bagian apa? Akar. Ya. Akar itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsinya itu mengambil air, mengambil zat hara yang ada di dalam tanah. Terus tumbuhan itu biar kuat berdiri juga menggunakan akar itu. Kalau tidak ada akar nanti tidak akan kuat berdiri. Terus menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan itu misalkan ketela pohon itu kan, ayo anak-anak matikan mic-nya dulu ya. Ya. Jadi tumbuhan apa yang menyimpan cadangan makanan di akar? Umbi-umbian, misalkan ketela, terus kemudian ubi jalar, terus wortel, itu menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Bentuk-bentuk akar itu akar bagaimana saja? Akar serabut, ada akar tunggang. Akar serabut itu biasanya yang di dalamnya ada serabut kecil-kecil itu, misalkan di pohon jagung itu adalah akar serabut. Kemudian yang punya akar tunggang
biasanya akar tunggang ini lebih kuat ada pada tumbuhan berkayu seperti kayu jati, itu akarnya akar tunggang. Ini adalah bagian akar. Kemudian batang. Batang ini fungsinya untuk apa? Menyalurkan air dan zat hara yang tadi diambil dari akar. Akar itu jalan ke dari si zat hara sama air jalan melalui batang, kemudian bisa naik ke daun, kemudian ke buah. Jadi yang menyalurkan itu adalah batang. Kemudian batang ini ada yang batangnya itu batang basah atau berongga. Misalnya bayam itu kan batangnya basah dan berongga. Berongga itu artinya bagaimana? Dalamnya itu tidak ada susunannya yang padat. Sebeda dengan tumbuhan yang batangnya berkayu, itu kan di dalam padat, terus kemudian tidak basah, tidak terlalu basah seperti batang-batang bayam. Ini adalah ternyata juga batang itu bisa menyimpan cadangan makanan. Misalkan di tebu itu kan yang dimanfaatkan batangnya. Berarti cadangan makanan itu ada di batang. Kemudian daun. Anak-anak, di daun itu ternyata ada klorofil. Klorofil tadi apa namanya itu? Zat hijau daun yang dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis tadi apa? Proses fotosintesis adalah pengolahan makanan oleh tumbuhan. Tadi apa saja bahannya untuk fotosintesis yang dilakukan tumbuhan? Ingat tidak? Ada air, kemudian zat hijau daun. Zat hijau daun itu apa? Klorofil. Kemudian sinar matahari. Kemudian apa lagi ya tadi? Sehingga nanti menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Nah, nanti ada pertanyaan, di manakah kalian bisa mendapatkan klorofil itu? Di bagian tumbuhan itu apa yang ada klorofilnya? Di bagian daun. Daun, ya. Ada beberapa jenis tulang daun. Ini ada daun melengkung, ada menjari, ada yang sejajar, dan juga ada yang menyirip. Yang melengkung, contohnya daun apa? Yang pernah kalian lihat? Ya, bayam, ya. Kemudian suruh pernah lihat suruh? Ya, ini melengkung. Kemudian yang menjari ini daun apa? Contohnya? Yang menjari daun pepaya. Ya, daun pepaya, bagus. Daun singkong, ya. Kemudian apa? Daun apa lagi? Yang menjari? Ya, masih banyak ya di sekitar. Kemudian yang sejajar daun apa? Yang sejajar itu seperti daun jagung, kemudian pandan. Nah, yang menyirip ada nggak yang menyirip? Yang menyirip seperti ini beberapa bunga juga ada ya. Ya. Lanjut. Sekarang bunga biji. Ayo, anak-anak bisa matikan mic-nya dulu. Ya. Nanti kalau Bu Guru bertanya, kalian mau menjawab baru dinyalakan mic-nya. Ya. Kemudian bagian tumbuhan yang terakhir yaitu bunga buah biji. Nanti di dalam ada beberapa tumbuhan itu mempunyai bunga. Bunganya itu ada bagian-bagian seperti ini. Yang paling bawah ini yang warnanya hijau ini namanya kelopak bunga. Kemudian kelopak bunga ini punya mahkota. Mahkota ini yang warnanya pink ini loh. Bunganya ini warnanya pink, warnanya kuning, itu namanya mahkota. Kemudian putik dan benang sari itu yang ada cindil-cindilnya di tengah ini loh. Lah, ini namanya alat penyerbukan pada tumbuhan. Alat penyerbukan itu putik dan benang sari.
Nanti siapa yang membantu itu? Penyerbukan itu apa tuh, Bu? Penyerbukan itu adalah ini bertemunya kepala putih dengan kepala sari dengan benang sari dengan kepala putih, ini namanya penyerbukan. Terus nanti penyerbukan bagaimana, Bu? Terjadi penyerbukan, nanti terus selanjutnya terjadi pembuahan. Akhirnya menghasilkan buah. Buahnya seperti ini. Di dalam buah ada biji. Manfaatnya untuk apa, Bu, biji itu? Biji itu nanti akan menghasilkan tumbuhan baru. Kalau sudah kering, itu biasanya kita buang atau kita tanam, nanti biji itu akan menghasilkan individu yang baru. Ini adalah, berarti nanti ditanya, alat perkembangbiakan pada hewan itu pada tumbuhan itu apa? Putik dan benang sari. Terus nanti yang menghasilkan individu baru itu yang di dalam tumbuhan itu apa? Biji. Biji yang menghasilkan individu baru. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Jelas tidak? Jelas. Ya, lanjut. Kemudian kita belajar IPS. Maaf, ternyata di tempatnya kalian kemarin gambar ini menutupi tulisan ya? Iya. Ya, kita bicara tentang kenampakan alam di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga di pantai. Dataran tinggi itu yang seperti apa, Bu? Yang ketinggiannya itu dihitung dari permukaan air laut, itu yang tingginya, ketinggiannya itu 200 sampai 600 dari permukaan laut. Kemudian dimanfaatkan biasanya untuk perkebunan dan juga peternakan. Di sana suhunya dingin di dataran tinggi itu dingin. Misalkan digunakan untuk perkebunan teh, kopi, kina, kemudian peternakannya juga sapi perah. Udaranya sejuk dan dingin sehingga banyak yang pergi berwisata itu ke puncak, ke dataran tinggi, karena mereka suntuk di kota loh. Suntuk di kota, misalkan orang Jakarta itu suntuk di kota panas, kemudian pergi pikniknya itu ke dataran tinggi atau ke puncak. Karena apa? Udaranya sejuk. Berarti kalau di dataran tinggi itu banyak perkebunan dan peternakan, mata pencahariannya penduduk berarti kebanyakan petani dan juga peternak. Kalian lihat ya, ini dataran tinggi itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti kayak bukit-bukit ya. Kemudian lanjut, ini kemarin di tempatnya Bu Guru salah ketik ya, yang ini kemarin dataran tinggi juga, padahal gambarnya dataran rendah. Maksudnya Bu Guru mau dataran rendah. Dataran rendah itu di persawahan itu namanya dataran rendah. Ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Berarti kan kira-kira kalian itu tinggalnya di mana ya? Dataran tinggi apa dataran rendah atau pantai? Dataran tinggi. Kalian itu tinggalnya itu kira-kira dataran rendah, tapi yang agak ke dataran tinggi, karena nek dataran rendah itu kalian di tempatnya kalian ya ora ono sawah. Nek di dataran tinggi yo di tempatnya kalian tidak ada perkebunan. Berarti kalian itu berada di antara. Ya. Biasanya di hasil pertaniannya di sini ada padi, ada tebu, karet, dan kelapa sawit. Ini contoh hewan ternaknya, ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Berarti ini hampir sama dengan tempatnya kalian ini, dataran rendah ini. Nah, mata pencahariannya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Lanjut ke pantai. Nah, pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, biasanya landai dan berpasir. Ada pula pantai yang berupa tebing yang curam. Ada yang pernah lihat ini pantai yang tapi pantainya itu berupa tebing? Pantai Ngungap. Iya, Pantai Ngungap. Pernah ke sana? Itu kalian kan kalau mau lihat laut itu di atas tebing, berarti pantainya berupa tebing. Biasanya dimanfaatkan untuk ikan laut, udang, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk
tempat wisata. Burungnya Mas Randy bunyi terus ya. Ya. Mata pencaharian penduduk yang di sana itu nelayan, peternak ikan, petani kelapa, dan juga petani garam. Itu untuk muatan pelajaran IPS. Lanjut yang lain, kita akan belajar tentang padi dan teh. Tugas hari ini tadi kalian membaca tentang sumber daya alam padi dan teh ya. Sudah membuka pelajarannya tugasnya belum? Belum ya. Ya, nanti tentang padi dan teh. Padi tadi paling cocok tumbuh di daerah mana? Dataran rendah sampai dataran tinggi. Pokoknya di tempat tropis itu cocok, seperti di Indonesia. Nah, harusnya tanahnya itu yang cocok untuk menanam padi yang mengandung banyak humus dan cukup air. Jadi kalau di daerah pantai kekurangan air itu padi tidak cukup, tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena padi itu di awal-awal hidupnya itu harus banyak air. Makanya kalau di tempat kita, kalau menanam padi itu biasanya kan waktu musim hujan tiba itu kita menanam padi, karena padi itu harus cukup air. Nah, harus ditanam di daerah terbuka, banyak matahari. Kemudian teh itu umumnya di daerah dataran tinggi, hujannya cukup, terus banyak humus juga. Semakin tinggi daerah penanaman teh itu semakin tinggi kualitasnya. Ternyata misalkan semakin tinggi kita menanam di bukit yang paling tinggi, itu berarti nanti tehnya semakin bagus. Itu adalah muatan pelajaran IPS. Kemudian lanjut ke SPDP. Anak-anak kemarin sudah membuat karya tempel kolase. Anak-anak kemarin bahannya dari bahan alam ya. Bahan alam kemarin anak-anak menggunakan daun kering, terus kemudian menggunakan batang tumbuhan. Itu bisa digunakan untuk membuat kolase. Kolase itu apa? Karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan ke media. Medianya yang kalian gunakan kemarin apa? Kertas. Ditempelkan ke kertas. Jadi daun kering ditempelkan ke kertas. Nah, biasanya yang digunakan untuk membuat kolase itu adalah kertas, daun kering, ranting, dan juga bunga kering. Media yang digunakan untuk menempel itu adalah kertas, bisa juga digunakan adalah papan. Nah, bagaimana yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian memilih bahan alam itu mudah didapat saja. Kemudian ditentukan temanya. Kalian kira-kira mau membuat tema kolase apa? Misalkan kalian mau membentuk tumbuhan, atau membuat bentuk pemandangan alam, atau mau membentuk binatang itu. Jadi kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah didapat. Terus kemudian dipotong-potong, setelah itu ditempelkan dengan lem, membentuk sketsa yang sudah kalian buat. Kalau kita sudah membuat kolase, kita akan melakukan apresiasi terhadap seni kolase. Apresiasi itu apa toh Bu Guru? Apresiasi itu menilai, memberikan pendapat. Misalkan Bu Guru punya kolase, kalian harus bisa mengapresiasi. Misalkan, oh ternyata kolasenya Bu Guru itu kurang rapi. Itu namanya pendapat atau memberikan apresiasi. Kolasenya Bu Guru itu bagus sih, tapi kurang rapi, terus warnanya kurang sesuai. Itu namanya apresiasi. Apresiasi itu tidak harus bagus semua ya, bisa ada kalanya kita memberikan masukan itu yang tidak baik. Misalkan kolasenya Mbak Kansa, wah ternyata kolasenya Kansa itu bagus sekali nih, topiknya temanya bagus, sesuai gambarnya, terus menempelkan rapi. Itu namanya apresiasi. Anak-anak, kita sudah belajar tentang PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas ya? Ya. Kalau jelas, kita akan belajar sedikit tentang matematika. Lanjut, tidak apa-apa ya?
Ya. Ya, kita belajar tentang matematika. Papan tulisnya Bu Guru sudah terlihat? Ya. Beberapa hari ini kita sudah belajar tentang kelipatan dan juga tentang apa kemarin? Faktor bilangan ya? Ya. Ya. Beberapa hari kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Kita belajar tentang faktor dan juga tentang kelipatan. Nah, faktor bilangan itu apa, anak-anak? Faktor bilangan itu adalah pembagi dari suatu bilangan. Kalau kelipatan itu berarti adalah, namanya kelipatan itu adalah perkalian. Coba sekarang mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Bisa memencet mic-nya? Ya, bagus. Ya. Faktor bilangan itu adalah bilangan pembagi yang bisa membagi bilangan tersebut sampai habis. Misalkan kemarin Bu Guru menuliskan ada bilangan itu 4. Kira-kira faktornya 4 itu berapa saja? 1. Bisa dibagi 1 toh? Terus kemudian 2. Kemudian 4. Jadi faktor bilangan 4 itu adalah 1, 2, 4. Kemudian faktor bilangan misalkan 8. Faktor bilangan 8 berapa saja? 1, 2, 4, 8. 1 nek dibagi 1 hasilnya 8. Nek dibagi 2 hasilnya 4. Dibagi 4 hasilnya 2. Dibagi 8 hasilnya 1. Berarti faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Sekarang faktor dari 15. Berapa ya faktor dari 15? Faktor 15 itu adalah 1. Bisa dibagi 1? Bisa. Ya. 2 bisa tidak? Ya. Tidak, berarti 2 bukan faktor dari 15. Bisa dibagi 3? Bisa. Bisa Bu, hasilnya 5. Berarti 3 termasuk faktornya. Berarti 1. Terus kemudian 3. Terus berapa lagi faktornya dari 15? 5. Ya, kemudian 5 ya. Jadi adalah faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian sekarang faktor dari misalkan faktor dari 25. 25, maaf, 25. Faktor dari 25. Berapa saja? 25 bisa dibagi 1? Bisa. Bisa dibagi 2? Tidak. Bagi 3? Tidak. Tidak. Bagi 4? Bagi 4? Tidak. Bagi 5? Tidak.
Bisa. Berarti 5 adalah faktornya. Dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 25. Oh, berarti faktornya dari 25 itu 1, 5, 25. Kemudian faktor dari 20 berapa saja? 1 bisa? Bisa. Kemudian 2. Kemudian 3 tidak bisa ya? 4. 20 tidak bisa dibagi 3. Kemudian 5 bisa dibagi 5 ya. Kemudian dibagi 10 juga bisa, hasilnya 2. 10. Kemudian yang terakhir adalah 20. Nah, jadi faktor dari 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Itu adalah faktor. Untuk faktor ada pertanyaan tidak? Tidak, jelas ya. Sekarang kita bicara tentang kelipatan. Nah, kelipatan. Misalkan kelipatannya 2. Berapa kelipatannya 2? Kelipatannya 2 itu adalah 2. Terus 2 dikalikan 2 berapa? 4. 2 dikalikan 3. 2 dikalikan 3 6. Kemudian 2 dikalikan 4 8. Nah, kemudian 2 dikalikan 5 10. Dan seterusnya, masih banyak ya. Kemudian kita bilangan kelipatan 4. 4 dikali 1 4. 4 dikali 2 8. 4 dikali 3 12. 4 dikali 4 16. Nah, itu adalah kelipatan. Terus kemudian ini adalah tentang kelipatan. Materi hari ini kita akan, anak-anak biar suaranya tidak memantul, mic-nya dimatikan dulu. Ya, ini adalah kelipatan dan juga faktor itu dari suatu bilangan. Nah, mulai hari ini kita akan belajar faktor dan juga kelipatan dari 2 bilangan atau 3 bilangan. Itu namanya faktor persekutuan atau kelipatan persekutuan. Jadi kita mikirnya sudah 2 bilangan atau 3 bilangan. Nah, jadi misalkan ini kita belajar tentang faktor persekutuan. Sebutkan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Bilangannya wis 2. 4 itu berarti faktornya berapa saja? 1, kemudian 2, dan juga 4. Ya. Kemudian faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Kalau yang ditanyakan faktor persekutuan dari 4 dan 8,
berarti faktor yang di kedua bilangannya itu ada. Berarti yang dua-duanya punya yang mana? Yang dua-duanya punya itu 1. 4 punya, 8 punya toh? 1. Kemudian 2. Ini sama punya juga. 4 juga. Nah, sama toh punya. Kalau 8 tidak, karena 4 tidak punya faktor 8. Berarti faktor persekutuan dari 4 dan 8 itu adalah 1, 2, dan juga 4. Nah, ini faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu artinya faktor yang di kedua bilangan itu sama-sama punya. Nek 8 ini tidak masuk karena 4 tidak punya faktor 8. Contoh satu lagi. Misalkan ada angka, berapakah faktor persekutuan dari 6 dan 9? Faktor dari 6 itu berapa saja? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Sedangkan 9 faktornya berapa saja? 1, 3, dan 9. Berarti faktor persekutuannya berapa yang dua-duanya punya? 1, 1 dan 3. Nggih, 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah faktor persekutuan dari 6 dan 9. Kemudian sekarang sama, kelipatan persekutuan itu berarti yang kelipatan yang kedua bilangannya itu punya. Misalkan ada kelipatannya 2 dan bilangan kelipatan 4. Nah, 2 itu kelipatannya berapa saja? 2, 4, terus kemudian 6, lah 8. Kemudian kelipatannya 4, kemudian 8, 12. Berarti berapa ini kelipatan persekutuannya? 8. 4 dan 8. 4, 8. Paham? Paham tidak? Jelas ya? Satu lagi. Misalkan kelipatan 3 sama 4. Kelipatannya 3 berapa saja? 3. Terus kemudian 6, 9. Kemudian ini 12. Terus kemudian kelipatannya 4 berapa saja? 4, 8, 12. Jadi ayo 12. berarti kelipatannya persekutuan yang mana yang sama? 12. Berarti kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Itu adalah faktor persekutuan dan juga kelipatan persekutuan. Tetapi anak-anak sudah tahu, ayo mic-nya dimatikan dulu ya. Anak-anak tanggal 10 itu anak sudah PTS, penilaian tengah semester. Jadi anak-anak mulai belajar ya, tanggal 10 itu sudah mulai PTS. Nah, materi matematika PTS-nya itu tidak usah dipelajari tentang kelipatan, tentang faktor, tidak usah dipelajari dulu. Kita sampai di pecahan saja. Ya.
Diingat-ingat untuk materi PTS matematika kita sampai di pecahan saja, tidak usah dipelajari untuk yang ini. Jadi untuk pertemuan hari Rabu dan juga Kamis matematika kita akan melakukan latihan soal saja untuk persiapan PTS, ya. Hari ini adalah tugas yang terakhir untuk kelipatan dan juga faktor. Untuk Rabu Kamis kita latihan soal untuk persiapan PTS. PTS itu dimulai tanggal 10. PTS-nya apa saja Bu Guru? Tema 1, tema 2, tema 3, kemudian membatik, kemudian PJOK, agama, bahasa Jawa, dan matematika. Oke? Untuk hari ini tematik dan juga matematika Bu Guru kira cukup. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wah, ternyata hari ini kita lama sekali ya pembelajarannya. Iya. Oh, lama sekali. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Kita sebentar. Bisa. Keren, Bu. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu darah dulu. Nah, ini lagu daerah yang kemarin ya, yang kalian belum. Bentar lagi, bentar. Bentar. Bu, kok nggak ada ya, Bu? Ya, bentar. Belum ada. Terdengar tidak? Terlihat tapi belum terdengar. Terdengar. Belum. Ini lagunya sama seperti kemarin ya.
pisang, pisangku belum besar. Masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Mengalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Baru subuh, tipi-tipi dawang, kenapa tadi kutu, tipi-tipi dawang. Pisangku mau masak, masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Mengalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Kenapa ditutup, pipi-pipi dawang, kenapa ditutup, pipi-pipi dawang. Harisan pisangku mau masak, masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Mengalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Bengkok dimakan api, apinya cemburupan. Kenapa ditutup, pipi-pipi dawang, kenapa ditutup, pipi-pipi dawang. Ya. Thank you, terima kasih. Senyum yang cantik kita foto. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya. Berdoa cukup. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Salam kagem Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar, selamat melanjutkan tugas.